lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini itu ayat lanjutan dari kemarin kita bahas. Kita bahas runtut jamaah setiap subuh sampai syuruk, dan setiap hari dibahasnya runtut mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga. Dari Al-Fatihah alhamdulillah sudah selesai, Al-Baqarah alhamdulillah sudah selesai, Ali Imran ditadaburi, dikaji, diupas secara merinci dan mendalam, tafsirnya sudah selesai, An-Nisa juga sudah selesai. Sekarang masuk kita ke dalam Al-Maidah. Baru di awal-awal. Jadi buat yang baru ikut, nanti bisa ikut lagi setiap subuh, setiap hari. Di sini selalu ada kajian setiap hari jemaah. Setiap hari ada kajian. Dan buat teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram juga selamat datang. Yang ngaji online lewat rumah pun juga bisa mengkaji nih, mumpung belum tertinggal jauh. Teman-teman juga bisa membuka Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini kalau awalannya itu orang-orang beriman, pasti biasanya ada dua kemungkinan, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, ada perintah, kita diminta untuk mengamalkan, melakukan. Yang kedua, ada larangan yang kita diminta untuk menjauhi larangan itu sejauh-jauhnya. Apa di ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Jadi dalam wudu itu ada wudu yang bagian-bagian sunnah, ada wudu yang bagiannya bagian wajib. Wudu bagian wajib cuma meliputi 4. Wajah dibasuh, tangan sampai siku, rambut dibasuh, kepala, lalu kemudian kaki sampai mata kaki. Kalau 4 ini jamaah lakukan, wudunya sah. Kalau nanti airnya terbatas, airnya gak banyak, kita cuma melakukan 4. Wajah dibasuh 1 kali, tangan sampai siku 1 kali, kepala diusap 1 kali,
kaki sampai mata kaki, kanan kiri masing-masing 1 kali, wudunya sah. Terus kumur-kumur itu penyempurnaan dari wudu. Terus telinga itu penyempurnaan dari wudu. Ada yang mungkin membasahi lehernya, itu hanya melengkapi bagian-bagian yang nanti kelak di hari kiamat disinari oleh cahaya Allah yang terang benderang. Karena orang-orang beriman besok saat ia wafat lalu dibangkitkan, terpancar sinar dari wajahnya, kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi yang pertama, fagsilu wujuhakum, basuh wajah. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan sampai siku. Harus jemaah kalau orang berwudu itu yang pertama diperhatikan wajah. Yang pertama kalau kita bicara sempurna wudu, tertib dulu. Dia mengucap bismillah, mensucikan tangannya, lalu berkumur-kumur 3 kali, wajah 3 kali dan segala macamnya. Tapi akan ada fase di mana nanti kita benar-benar terbatas secara mungkin air atau secara tempat. Airnya ada, tapi kalau di atas pesawat nggak memungkinkan atau di dalam perjalanan nggak memungkinkan karena takut becek, maka salah satunya ini, ayat ini yang menjawab. Wudu kalian sah bila mana faksilu wujuhakum, wajah kalian harus benar-benar usap. Dari mana batasan wajah? Apa yang ditumbuhi rambut kalau bisa lebihkan sampai mengenai rambut dan lebih sedikit. Ambil wudu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Air udah, kumur-kumur. Ini sunahnya ya jemaah, kumur-kumur sunahnya. Yang wajib 4 bagian, wajah, tangan, kepala dibasuh sama kaki. Kalau yang wajib bagian wajah, ambil air, usap ke wajah begini. Set. Lebihkan bagian kepalanya, lebihin nih. Jangan cuma sampai begini doang. Ini ada bagian kepala dan wajah yang nggak kena nanti di sini. Makanya dilebihin. Set. Udah, tarik ke bawah gini. Dan jangan lupa di mata kita ada makhluk namanya belek. Ini harus dibersihkan, baik yang sini ataupun yang bagian sini. Dibersihkan, udah. Setelah itu janggut begini aja. Set, dilebihkan kepalanya. Jangan lupa di sini bagian mata, sela-sela hidung sini, sampai nanti masuk daripada janggutnya nanti di seperti ini kan jamaah. Kalau yang punya janggutnya juga di seperti ini kan. Kalau bisa 3 kali, tapi kalau airnya terbatas cukup 1 kali. Tapi kalau alhamdulillah kita pas lagi ada air, misalkan alhamdulillah, maka 3 kali nggak ada masalah. Tapi kalau di daerah-daerah kan sebagian Wonosobo hari ini ada yang sedang kekeringan. Kalau memang airnya terbatas, maka 1 kali sah. 1 kali sah. Jadi wajah dilebihin. Ini pun juga dilebihin jemaah. Nanti Nabi SAW juga menganjurkan kalau tidak sedang berpuasa istinsyak. Apa itu istinsyak? Ini sunnah ya jemaah. Ngambil air, dihirup di hidung, lalu dikeluarkan dari hidung sambil dibersihkan bagian hidung dalamnya. Itu namanya istinsyak. Apa namanya? Istinsyak. Ambil air, dihirup, dikeluarin sambil dibersihkan dalam hidungnya. Itu juga sunnah. Tapi yang wajib wajah tadi. Maka diulangi lagi, ini wajib wudu, anggota yang wajib kena wudu. Kumur tadi sunnah, cuci tangan itu supaya bersih tangan kita, lalu wajah. Set. Dilebihkan sampai kena rambut bagian lebih, bukan cuma depannya doang, lebihkan sampai kena rambutnya. Sudah, jangan lupa di sini matanya bersihin,
matanya bersihin, hidungnya juga dibersihkan. Lalu yang punya janggut, janggutnya di sela-sela. Janggutnya di sela-sela. Begitu hadirin. Wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu terus kemudian tangan. Tangan itu sampai siku. Bagian yang sering terlupa ketika wudu, tangan itu adalah ada yang bagian sini nggak kena air. Bagian sini nggak kena air, bagian sini nggak kena air. Makanya ketika berwudu dianjurkan juga begini hadirin. Nih, beginiin hadirin. Ketika wudu, tangannya juga kalau bisa seperti ini kan. Supaya bagian sini kena, masing-masing kena. Dan Rasulullah SAW ketika beliau wudu memulai dengan yang kanan terlebih dahulu dan menyelesaikan 3 kali yang kanan. Mungkin ada sebagian kita kan gini ya, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nabi SAW itu kalau wudu kanan 3 kali dulu selesai, sampai siku, bahkan dilebihkan jemaah. Dan jangan lupa bagian apa sih namanya ini, sela-sela jarinya juga dibasahkan atau dibasuh dengan air. Karena ini bagian yang juga sering terlewat, nggak kena basuh dengan air. Sama kaki juga nanti, sampai pada basahan kaki nanti. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Lalu usap dan basuhlah biru'usikum, kepala kalian. Gimana cara basuh kepala? Ada 4 versi cara basuh kepala dan wudunya 4-empatnya sah. Versi pertama, ambil air, guyurkan. Udah sah. Ambil air, guyur. Biur. Airnya jatuh menetes, sah. Yang kedua, seperti ini kan. Set, 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 sah. Atau yang ketiga, dan ini yang paling sempurna, dan yang keempat nanti yang lebih sempurna. Biasanya kami mengamalkan yang keempat dan yang ketiga ini juga cukup lumayan sering diamalkan oleh sebagian pihak. Itu diusap begini jemaah. Diusapnya itu kepalanya tuh saat kita ngambil air, lalu terus kemudian diusap kepalanya begini sampai tengkuk. Set. Yang keempat, ini yang sempurna, yang sering diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ketika beliau berwudu bagian kepala, kecuali tentu saja perempuan kan terbatas karena mungkin di tempat umum pakai jilbab atau apa segala macam, maka perempuan di seperti ini kan udah sah. Atau jilbabnya ketika di tempat wudu ditarik sedikit terus di seperti ini kan juga udah sah, karena ada 4 versi tadi. Yang keempat, ini yang laki-laki sering mengamalkan dan sebisa mungkin amalkan yang keempat ini. Ketika membasuh, wamsahu biru'usikum, makna daripada ru'us itu artinya kepala, sempurna semuanya dari depan gini, set, sampai tengkuk, udah, sampai batas tengkuk, ada rambut terus lebihin dikit sampai kena leher, balikin lagi ke depan, set. Nah, ini yang paling kalau bisa dilakukan, lakukan bagi yang laki-laki aja. Tentu yang perempuan yang pertama diguyur begini saja sudah sah, atau seperti ini kan juga sah. Ketika diguyur, Nabi SAW ketika beliau meminum zam-zam, selepas beliau tawaf, sholat 2 rakaat maqam Ibrahim, lalu beliau meminum zam-zam, air zam-zamnya diguyur ke kepala, yur gini. Memang satu untuk menyegarkan, di antara sebagian juga mengambil itu sebagai salah satu untuk biru'usikum, wamsahu biru'usikum, dan itu diperkenankan tadi. Tapi yang mau lebih sempurna lagi seperti ini hadirin. Sampai tengkuk balikin lagi terus. Set. Nah. Gitu jemaah. Itu yang keberapa? Wajib yang ketiga. Wajib yang ketiga. Wajib yang pertama dalam wudu mana hadirin? Wajah, membasuh wajah. Wajib yang kedua mana? Tangan sampai siku. Jangan lupa di sela-sela jari. Wajib yang ketiga, kepala. Ini wajib yang keempat. Allah berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu sampai mata kaki.
kaki kita dibasuh sampai mata kakinya. Dan mohon izin, yang sering kali kadangkala keliru dalam wudhu, lupa lagi kalau kaki dua. Satu, sela-sela jari kakinya. Dua, bagian telapak kaki kadang gak kena air. Yang kena air cuma atasnya doang. Makanya ketika nanti kita mau wudhu, kaki itu di sela-sela, pastikan harus kena seluruh bagian. Sampai daripada mata kaki dilebihkan dikit lebih bagus. Karena kata Nabi SAW, "Mayyatawadda yutimmal wudu." Barang siapa yang dia berwudu lalu dia fa'asbighul wudu. Fa'asbighul wudu itu maknanya dia menyempurnakan wudunya dengan lebih baik, melebihkan bagian yang misalkan mata kaki dilebihkan sedikit supaya cari aman. Maka nanti dia dapat kebaikan. Salah satunya adalah setiap bagian yang terkena wudhu kelak di hari kiamat memancarkan sinar pada hari itu. Dikasih sinar karena seringnya berwudhu. Kalau kaki yang sering bagian terlupakan itu bagian telapak kaki. Ini makanya telapak kaki harus dibasuh, harus kena. Bagian telapak kaki bawah harus kena. Berarti karena kaki kena, tangannya harus ikut. Karena kaki kita harus kena, tangannya harus ikut. Tangannya ikut bantu basuh bawahnya. Karena biasanya ada orang kan main buka keran, kaki begini-begini aja pokoknya. Kaki tinggal kena air aja, yang penting formalitas. Enggak, tetap harus terbasuh semuanya. Jadi ada sunnah wudu, ada wajib wudu. Sunnah wudu kumur. Sunnah wudu istinsyak, menghirup air lalu bersihkan hidung. Sunnahnya wudu telinga. Tapi wajibnya wudu 4. Apa Allah berfirman yang pertama? Fagsilu wujuhakum, basuh wajah. Yang kedua, wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Coba diulangi, 4 wajib wudu. Yang pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, yang keempat kaki sampai sampai lutut atau mata kaki. Ilal ka'bain, hanya sampai mata kaki. Sekarang mau spray wudunya sah atau enggak sah? Spray sah apa enggak? Spray sah. Yang penting semuanya terkena bagian yang wajib dari yang terkena wudu. Di spray itu loh jemaah. Insyaallah biasanya kalau pas lagi, ini salah satu hal yang bisa dipakai ketika lagi kering air jemaah. Ada botol spray yang biasanya buat nyetrika itu dibersihin murni sampai dapat bersihnya. Udah habis itu dikasih air. Itu nanti jamaah kalau mau berwudu tinggal di spray aja, semprot gini, set. Itu kan airnya rintik-rintik itu jamaah. Lalu diusap semuanya. Jangan lupa yang tadi semuanya, sela-sela hidung semuanya sampai ke janggut segala macam. Terus tangan satu kali aja sah. Dan itu biasanya hemat tuh, dispray. Tangannya dispray, udah habis kena spray dibalur. Karena spray kan biasanya cuma bintik-bintik ya hadirin. Kalau udah dibalur tuh semuanya. Jangan lupa sela-sela jari. Dispray semuanya. Terus kepala juga dispray. Biasanya kalau kita berwudu menggunakan spray, satu botol spray yang 100 ml aja itu masih sisa, insya Allah masih sisa tuh. Dan beberapa kali jamaah umroh kami biasanya menganjurkan untuk bawa spray, karena nanti ketika tawaf batal nggak perlu jauh-jauh keluar masjid, karena masjidnya terlampau besar sehingga menyulitkan lagi nanti untuk bergabung ke dalam barisan saat tawaf, kecuali pasti tertinggal jauh nanti. Makanya kami anjurkan bawa spray pocket yang 100 ml. Nanti kalau kapan ketika tawaf batal lalu dispray. Insya Allah semuanya berangkat haji, berangkat umroh biinillah. Dispray jemaah.
Dan itu kalau bukan cuma berlaku nanti untuk ketika di Mekah ataupun Madinah, tapi di sini pun Allah tuh maha baik, boleh kalau sedang kekurangan air. Airnya ada di rumah jemaah, mengalir masih. Tapi kemarin ada info sebagian ada yang kekeringan ya jemaah. Di Wonosobo atau di mana itu? Wadas Lintang. Semoga Allah memuliakan saudara kita di Wadas Lintang, dan Allah anugerahi saudara-saudara kita di Wadas Lintang kesabaran, dan semoga Allah segerakan turun hujan insyaallah biinillah. Tuh kalau ada kekeringan boleh dipakai. Dan jangan maksain ya hadirin. Contoh misalnya begini. Ini ada air. Tapi air ini untuk menyambung hidup, untuk diminum, untuk nanti masak air, untuk kebutuhan-kebutuhan kita, makan dan minum. Maka jangan paksakan untuk terus kemudian bermandi berlebih-lebihan menggunakan air tersebut untuk hidup. Bahkan wudhu aja walaupun ada air, tetap jamaah boleh 1 kali basuhan saja, boleh. Kalau memang air itu sangat-sangat urgen dan darurat. Sekali lagi urgen dan darurat. Tapi kalau airnya alhamdulillah masih berlimpah, masih banyak, ya diwajari lah jamaah 3 kali basuhan. Tapi kalau lagi darurat kondisinya, maka 1 kali basuhan aja boleh. Atau jamaah lagi di atas pesawat, tayamum aja sah ketika jamaah ada di atas pesawat. Walaupun nanti kalau jamaah di kamar mandi pesawat tuh ada air. Tapi kalau orang segitu banyak di pesawat pakai air semua, nanti banjir di mana-mana malah repot jemaah. Maka di atas pesawat tayamum sah. Di atas kereta, di atas bis, walaupun jamaah mendapati air, tayamum itu sah. Ingat Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah maunya kita mudah, Allah nggak mau kita sulit, nggak mau susah, nggak mau sulit. Makanya ada yang mudah, Allah tuh paling suka. Bahkan Nabi bersabda dari riwayat Imam Muslim sanadnya sahih, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dikasih rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan, kemudahan, diskon. Sholat yang tadinya 4 jadi 2, yang 3 jadi ya tetap 3, nggak jadi 1,5 ya jemaah. Yang 2, yang 4 jadi 2, yang 3 ya tetap 3. Dan bahkan boleh digabung. Ini kemarin Ustaz Faisal menerangkan, semoga Allah memuliakan beliau, ada jamak sholat, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ini belum selesai rinciannya, bawahnya lagi ada jamak qasar. Jamak qasar itu artinya qasirun, digunting atau dipotong. Yang tadinya 4 jadi 2. Dan ini diringkas, disatukan dalam waktu sholat. Kalau jamak takdim pengertiannya mengumpulkan 2 sholat yang masih serumpun di waktu yang pertama. Yang jamak takhir mengumpulkan 2 sholat yang masih serumpun di waktu yang kedua. Jamak hanya boleh kepada 4 waktu sholat dan terbagi kepada 2 rumpun. Rumpun pertama adalah zuhur dengan asar. Rumpun kedua adalah maghrib dengan isya. Antara 2 itu, di zuhur dulu boleh, mau di jamak takhir nantilah diakhirkan aja pas asar, itu pun juga boleh. Waktu di maghrib boleh, nanti jamak takhir ketika isya, itu pun juga boleh. Islam itu mudah, dan kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang diberikan keringanan oleh Allah lalu dia mengambil keringanan itu. Dalam hadis Muslim sanadnya sahih, kecuali Allah menyukai hamba yang mengambil keringanan ketika Allah beri kepada mereka keringanan. Jadi hadirin, kalau Allah kasih kemudahan, keringanan, diambil. Diapain? Diambil, digunakan. Lagi safar dan jaraknya itu sudah melampaui 90 km. Meskipun berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan 80, 83, 85, 86, 90. Ketika taruhlah 90 yang paling tinggi, kita safar nih, udah lebih daripada 90. Kita mau jama, ketika diambil Allah suka. Karena kata Nabi, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba apabila hamba itu dikasih rukhsah keringanan, hamba itu mengambilnya. Riwayat Imam Muslim. Jadi diambil. Kalau lagi safar diambil rukhsahnya, nggak apa-apa. Karena Allah suka ketika Allah memberikan rukhsah,
lalu rukhsah itu diambil sama hambanya. Rukhsah artinya apa hadirin? Keringanan. Jadi kembali lagi, ketika kita mendapati air, tapi air itu untuk menyambung hidup dan ini dalam keadaan darurat, maka boleh untuk 1 kali basuhan diseprai dan bahkan boleh untuk tayamum. Apalagi misalkan contoh, jamaah lagi benar-benar darurat, cuma tinggal 1 botol. Ini kalau jamaah pakai wudu, jamaah nggak bisa minum. Kalau nggak bisa minum, dehidrasi bisa menyebabkan kematian. Maka 1 botol ini pakai untuk minum, wudunya nanti pakai tayamum. Kecuali jamaah nanti berjalan sedikit dapat di situ air sungai, mata air yang jernih luar biasa, pakai wudu nggak apa-apa. Tapi kalau ini satu-satunya di botol, silahkan kalau bisa itu disimpan untuk nanti minum di perjalanan, sholatnya kita dengan tayamum. Allah itu saking baiknya ya jemaah, bahkan Allah menjadikan debu sekalipun tetap ada fungsinya. Apalagi kita sebagai manusia, maka nggak boleh ada yang bilang, aduh saya mah nggak bermanfaat dalam hidup, aduh saya mah manusia yang nggak ada gunanya. Gak boleh bilang gitu hadirin. Gak boleh ada hambanya Allah yang ngucap, saya mah gak berguna, saya mah apa, gak ada manfaatnya dalam hidup ini. Gak boleh ada yang ngucap begitu. Karena bahkan ketika Allah menciptakan debu, debu pun tetap bermanfaat untuk tayamum. Apalagi manusia. Kalau debu aja tetap bermanfaat untuk tayamum, apalagi manusia. Jauh lebih luas manfaatnya daripada itu semua. Maka gak boleh ada hamba yang berbaik sangka. Maka mohon maaf, gak boleh ada hamba yang berburuk sangka kepada Allah. Setiap hamba harus berbaik sangka kepada Allah bahwa dirinya diciptakan pasti untuk memberikan manfaat kepada sesama. Lanjut hadirin, dikerasin lagi. Jazakumullah khairan. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian mendapati diri kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka mandilah kalian. Mandi junub. Hari Jumat itu sabda Nabi SAW disunnahkan bagi yang laki-laki sebelum berangkat sholat Jumat untuk mandi wajib. Mandi wajib. Nanti akan ada bahasan tersendiri tentang mandi wajib, tapi yang jelas harus bagi kita itu bisa mandi wajib. Jangan sampai nggak bisa mandi wajib. Secara rincinya sedikit nanti kita kupas. Mandi wajib pertama hendaknya dia mencuci tangannya. Lalu kemudian hendaknya dia membasuh kemaluannya. Lalu setelah itu sampai bersih, dia kemudian mencuci lagi tangannya. Setelah itu kemudian dia berwudu dengan wudu sempurna seperti orang mau sholatnya. Lalu terus kemudian dia mulai daripada membasuh bagian kepalanya sebelah kanan, diberi sampo, diberi pembersih dan segala macamnya. Lalu terus kemudian dibilas. Lalu kemudian dia mandi seperti orang pada umumnya, mulakan dari bagian kanannya, dari leher kanan, pundak sebelah kanan, tangan sebelah kanan, bagian kanan, lalu lanjut ke kirinya dan seterusnya sampai kakinya, sampai bersih sudah. Terus kemudian dia menyelesaikan daripada bilasan terakhirnya. Setelah dibilas selesai semuanya, ada yang mencukupkan, ada yang mengulang lagi wudunya lagi. Setelah itu dia keluar dari kamar mandinya sambil berdoa ghufranaka. Jadi secara rinci kurang lebih seperti itu ketika mandi wajib. Apakah harus dengan sampo? Jawabannya iya. Karena Nabi SAW juga mengguyur kepala beliau lalu membersihkan bagian kepala. Dulu belum ada sampo, tapi membersihkan kepala ini kalau zaman sekarang ya disampoi dengan bersih. Nah kalau terbatas banget nggak punya sampo, ada sesuatu nggak kira-kira untuk membersihkan atau memberikan sesuatu agar kepala kita bersih? Lakukan dengan itu. Begitu hadirin. Semuanya badan juga dibilas, dibersihkan. Setelah itu wudu kembali boleh ataupun langsung pun juga diperbolehkan.
selesai keluar, mandi wajib. Dan di hari Jumat ini ada amalan-amalan yang memang diperuntukkan untuk suami istri. Kata Nabi SAW, di antara keberkahan di hari Jumat, seorang istri membuat suaminya mandi janabat. Seorang istri membuat suaminya ghusl. Ghusl itu artinya mandi wajib. Jadi itu memang di antara kemuliaan di hari Jumat. Tapi pun kalau mungkin ada satu dan lain hal, karena dia nggak bisa, nggak ada masalah. Kalau dia tidak bisa dalam hal ini ibadah suami istri, nggak ada masalah. Tapi kalau mau beribadah pun dalam perihal itu juga diperbolehkan. Next, lanjut jamaah. Dan apabila kamu sakit, au ala safarin, atau kamu sedang dalam keadaan safar, atau kembali dari tempat kakus, buang air, atau menyentuh daripada aula mastumun nisa, menyentuh daripada perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah. Aula mastumun nisa dikatakan oleh para ulama kebagi kepada 3 pendapat. Pendapat pertama, aula mastumun nisa yakni ketika kamu bersentuh dengan perempuan, cuma sentuhan begini aja batal wudunya. Pendapat yang pertama. Dikerasin lagi boleh? Lagi? Sentuh walaupun cuma begini doang batal. Ini pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika disentuh begini doang batal, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, seseorang yang ketika beliau bersentuhan tapi tidak sampai kepada hawa nafsu atau hasratnya bangkit, maka itu pendapat yang kedua tidak batal. Yang ketiga, yang dimaksud dengan aula mastumun nisa adalah ketika dia batal wudunya, yakni ketika sampai padanya saat dia aula mastumun nisa, melamas wanitanya atau berhubungan suami istri dengan pasangannya, maka itu batal wudunya, baru batal wudunya. Yang dipakai di Mekah yang nomor 2, bersentuhan tidak ada hasrat, tidak batal. Bersentuhan tidak batal. Jadi orang tawaf, ada laki ada perempuan, kadang tersentuh, kesenggol lah atau apalah, tidak batal wudunya, lanjut tawafnya. Karena kalau dikit-dikit kita batal wudunya, dikit-dikit kita batal wudunya, nanti nggak selesai-selesai tawafnya jemaah. Karena baru gerak dikit batal, baru gerak dikit batal, baru gerak dikit batal, nggak selesai nanti tawafnya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, nanti ketika tawaf, insya Allah, biinilah di waktu yang terbaik menurut Allah, saat tawaf kok bersentuhan, bersenggolan, tidak batal wudu, lanjutkan tawafnya. Dan ketika dalam ibadah umroh yang wajib punya wudu itu tawaf, sama sholat di belakang makam Ibrahim. Nanti ketika minum zam-zam nggak punya wudu nggak apa-apa, ketika sa'i nggak punya wudu nggak apa-apa, ketika tahalul nggak punya wudu nggak apa-apa. Tapi ketika tawaf wajib punya wudu. Ketika tawaf wajib punya wudu. Lanjut hadirin, Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6 masih. Fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaknya kamu bertayamum dengan debu yang tersedia di antara kalian. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, artinya kita bertayamum juga diperbolehkan. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Allah ingin membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Hadirin, jadi dalam Islam itu Allah tuh gak mau nyulitin. Yuridullahu bikumul usr, Allah tuh gak mau kita sulit. Allah juga gak mau kita ini jadi gak bisa sholat karenanya. Kan kadang sering ada alasan ya jemaah ya, aduh masih kotor, ntar aja deh sholatnya ditunda-tunda. Sebenarnya kan bisa aja, sah-sah aja sholat jemaah, apapun kondisinya. Kadang kalau kita udah kerja kotor-kotoran, kena tanah apa segala macam, ngerasa gak pantas, akhirnya sholatnya ditunda sholatnya, ditunda sholatnya, akhirnya malah gak sholat. Mending pokoknya sholat jemaah, asalkan yakin bahwa pakaian ini hanya sekedar kena tanah,
gak kena najis. Tapi kita juga kalau bisa ya jamaah bekerja itu bawa juga lah pakaian sholat. Jadi pakaian kerja ya untuk kerja, yang kotor-kotor, yang kena cat, yang kena apa, yang kena tanah, yang kena ini, yang kena itu, yang ada robek-robeknya itu. Nanti yang untuk sholat kita bawa pakaian sendiri. Ada sarung, ada baju. Ketika kita mau sholat ya dilepas pakaian kerja. Nah, terus kemudian kita sholat. Sholat. Apapun kondisinya sholat, dan kalau bisa sholat itu on time. Sholat on time. Nabi bersabda di antaranya amal yang paling Allah cintai itu adalah as-salatu ala waqtiha. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling Allah cintai yang pertama adalah sholat tepat waktu. Yang kedua berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Sholat on time itu baik sekali jemaah. Banyak khasiatnya, itu salah satunya jaga waktu. Jadi kita dikasih waktu tuh dijagain sama Allah. Ini keutamaan ketika Allah ingin kita itu termudahkan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah enggak mau kita sulit, Allah enggak mau kita terlampau ribet, Allah enggak mau kita terlampau ruwet hidupnya, Allah enggak mau. Allah maunya kita mudah, gampang. Makanya ini Allah berfirman, kalau kamu sulit, lagi safar, lagi sakit, atau dalam keadaan yang tidak mendapati air, fatayammamu, maka hendaknya kamu bertayamum. Coba lihat lagi ayatnya, coba dibaca lagi. Kalau kamu sedang safar, kalau kamu sakit, atau kamu kesulitan mendapatkan air, fatayammamu, maka boleh bagimu bertayamum sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik. Dengan debu yang baik. Dan debu tuh gak mesti, ini juga kadang PR juga jemaah. Di pesawatan gak ada debu. Harus turun dulu, Pak pesawat sebentar turun dulu. Waduh, ya gak bisa jemaah. Masa pesawat suruh turun? Terus kita mau itu keluar tuh ada pasir, terus diginiin dulu, bener-bener pasiran, terus pasirnya digolet-golet ke muka gini, kan enggak hadirin. Enggak seribet itu agama ini hadirin. Jamaah duduk di kereta, duduk di bis, duduk di mana lagi, pesawat, duduk di mobil sekalipun, itu loh, ketika jamaah mendapati di depan begini, itu udah debu jamaah. Kecilin dikit, maaf, jazakumullah khairan. Ketika hadirin pegang, itu udah termasuk debu jamaah. Jamaah megang depannya, udah termasuk itu debu. Walaupun nggak nempel sesuatu di sini kecuali seperti seolah nggak ada apa-apa, tapi itu udah sah sebagai debu. Tempelkan, lalu terus kemudian wajah dan telapak tangan. Ini cara tayamum, saya ajarin jamaah. Ada dua. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tayamum itu caranya tempelkan, misalkan contoh ya, ini depan saya nih, misalkan kursi atau apa, tempelkan, udah. Seperti ini kan boleh, atau ditiup boleh, lalu balurkan ke wajah satu kali aja. Udah, gak perlu lagi ngambil lagi debu ke depan bangku, kecuali langsung ke tangan, sah. Jadi satu kali, begini boleh, atau ditiup boleh, set, tangan, sah. Dah, satu kali. Yang kedua dalam hadis, tangan dulu boleh, lalu kemudian wajah. Begini, tiup, tangan dulu, lalu terus kemudian wajah. Tangan dulu terus kemudian wajah. Mana yang benar? Dua-duanya benar, dua-duanya boleh. Jadi kalau tayamum tuh nggak terus debunya dikumur-kumur gitu, nggak jemaah. Tayamum tuh debunya nggak dikumur-kumur. Tayamum juga terus kemudian nggak telinga, masukin debunya ke telinga, nggak. Tayamum juga nggak dipakai untuk rambut, itu nggak. Cuma dua aja yang dibasuh ketika tayamum, wajah dan tangan. Tangan pun nggak sampai siku. Tangan, kata Nabi ketika orang bertayamum, Nabi bersabda tangannya cuma sampai pergelangan tangan.
Kalau tayamum cuma sampai pergelangan tangan, nggak sampai siku ya hadirin. Cuma sampai pergelangan tangan. Mudah bukan Islam? Mudah. Makanya enak jemaah. Allah berfirman syaratnya boleh tayamum apa? Yang pertama maridon, sakit. Yang kedua au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Atau ketika dia menyentuh perempuan, dia batal wudunya, tapi sulit lagi mendapatkan air, boleh dia bertayamum. Atau yang keempat dalam kondisi darurat, sedang air terbatas atau sedang terbatas dalam air. Kalau airnya terbatas, tayamum. Airnya lebih, silakan berwudu dengan sempurna. Begitu hadirin. Sesungguhnya Allah nggak mau kita sulit, tetapi Allah maunya kita bersih dan Allah mau memudahkan kita dalam banyak urusan. Jadi kalau ada yang mudah, jangan dipersulit, karena hakikat agama ini itu yassiru wala tu'assiru. Coba diulangi, yassiru, 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 wala tu'assir. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Jadi permudahlah, jangan dipersulit. Lawang agama ini mudah kok malah dipersulit, jangan. Dulu ada zaman Nabi, ada cerita jemaah. Ceritanya ini ya masyhur dalam hadis. Jadi zaman Nabi ada seorang laki-laki puasa Ramadan hubungan badan siang bolong. Suami istri. Dia datang kepada Nabi cerita, "Ya Rasulullah, saya ini gak tahan. Akhirnya saya beribadah sama istri saya dalam perihal ranjang, tapi di siang hari bulan Ramadan. Terus gimana ya Rasulullah, saya mau tebus nih ya Rasulullah." Kata Nabi apa? Ya udah, kamu memerdekakan budak. Ya Rasulullah, saya nggak punya biaya untuk memerdekakan budak karena biayanya sangat mahal. Terus kata Nabi yang kedua, kalau nggak bisa maka puasa kamu 2 bulan berturut-turut. Kata laki-laki ini, lawang sebulan aja batal ya Rasulullah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Terus kata Rasulullah, ya udah kamu beri makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, saya itu nggak punya uang ya Rasulullah. Ya udah kalau nggak bisa, ini ada 2 sak gandum. Nabi ambil 2 sak gandum, 2 sak kurma, dikasih sama laki-laki ini. Ya udah kalau begitu, ini 2 sak kurma, 2 sak gandumnya ini dibagikan kepada orang yang miskin di tempatmu, kata Rasulullah. Kata laki-laki ini, di tempat saya itu nggak ada yang lebih miskin kecuali saya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, ya udah ini semuanya buat kamu aja. Orang ini berarti nggak dibebani dengan hukum syariat seperti memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, sama memberi makan 60 orang fakir miskin. Tidak. Bahkan Islam memudahkan, dikasih 2 kurma, sak kurma, disuruh dia bagi-bagiin. Ternyata tidak ada yang lebih miskin kecuali dirinya. Lalu kata Nabi, ini buat Anda. Artinya agama ini mudah jemaah. Maka permudahlah, jangan dipersulit. Kadang kita rumusnya beda. Kalau bisa sulit ngapain dipermudah? Kalau bisa disulit-sulitin, diribet-ribetin, ngapain dipermudah? Loh salah. Islam ini agama mulia, agama yang indah, mengajari kita bahwa yasiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Nek bisa mudah ya mudahin jemaah. Jangan diribet-ribetin, jangan disulit-sulitin. Yang mudah, yang nyaman, yang tentrem. Harus mudah ya, jangan dipersulit. Karena Allah saja tidak ingin menyulitkan kita, tetapi Allah ingin membersihkan kita dan menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Allah tuh gak mau kita sulit. Allah maunya kita mudah dan nikmatnya sempurna kita rasa. Itu Allah.
Jadi kalau ada manusia kok malah mempersulit, ya ini berarti dia harus ketemu sama ayat ini supaya ingat. Allah aja memudahkan, masa kita hambanya malah mempersulit. Lah kan gak lucu tuh jemaah. Kadang ya manusia aneh tuh loh jemaah. Manusia tuh aneh, suka-sukanya tuh manusia mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Contohnya begini, Allahnya aja memaafkan, tapi manusianya kadang suka-suka mendahului kuasa Allah, bilang, kamu mah gak dimaafkan. Nah, wong gimana toh? Allahnya aja Allahnya maha memaafkan, lah kok kita hambanya mendahului haknya Allah. Kita bilang, kamu mah gak dimaafkan mas. Allahnya saja maha memaafkan. Masa kita bilang, jenengan gak mungkin dimaafin sama Allah. Allahnya aja memaafkan. Kita ini ya kadang juga begitu jadi hamba ya jemaah. Allahnya saja mempermudah, tidak mempersulit. Kita sebagai hamba kadang sukanya mempersulit. Allah tuh mudah ya, Pol. Sekarang jamaah lagi gak punya sesuatu untuk disedekahkan. Apakah Allah terus menuntut, wah kamu gak bisa tetap harus sedekah? Enggak. Kalau gak ada yang bisa disedekahkan, ya udah gak apa-apa. Bisanya apa? Bisanya datang, ngaji, duduk. Ya wes ngaji, duduk. Pokoknya hidup ini pikir simpel, pikir tenang, pikir nyaman, pikir seneng jemaah. Hidup ini pokoknya pikir simpel, pikir tenang, pikir nyaman, pikir senang. Karena wajah-wajah ahli surga itu wajah-wajah penuh kesenangan. Pikirannya yuk pasti tentang ketenangan, karena di surga kan nggak mumet. Masa penduduk surga lagi ngapain? Mumet, Masa penduduk surga mumet kan nggak mungkin. Pokoknya penduduk surga itu cirinya wajahnya senang-senang, pikirannya tenang, hidupnya nyaman dalam kenikmatan. Kan begitu Allah gambarkan. Allah gambarkan surga itu nikmat yang ali itu tinggi sekali, atau nikmat yang katsir, banyak nikmatnya. Di dalam surga nikmat terus. Makanya gambaran orang yang hidup dari zaman ini, insya Allah yang masih hidup di dunia mau mencicipi nikmatnya surga, ya harus senang hidupnya. Jangan banyak sepaneng, jangan banyak gak nyaman. Tapi tahun 2023 ini tahun terberat saya, sama jemaah. Tahun 2023 ini tahun terberat kita semua. Tahun 2020 ya berat, 2021 berat, 2022 berat, 2023 berat. Tapi ingat gak, waktu kita melewati tahun terberat itu, kita sedang bertemu sama diri kita yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih hebat. 2023 ini tahun terberat kami ya Allah, tahun yang paling rumit yang pernah kami jalani ya Allah. Tapi terima kasih di tahun ini jugalah kami bertemu dengan diri kami, versi diri kami yang kuat, yang tangguh, yang hebat. Makanya Allah maunya mudah, Allah gak mau mempersulit. Jamaah silahkan boleh merapat lagi, maju ke depan. Ini biar yang di luar nanti bisa masuk. Merapat jamaah. Alhamdulillah, selamat datang tamu-tamu dari dari mana Pak? Pasuruan. Pak siapa Pak? Oh ya, Pak Andre, Ibu Novalara dari Pasuruan. Kemudian ada tamu lagi, Ayah Tom John, Bunda Luki, ada Wan Najid, ada Wan Syakir sama Ar-Rahmat dari mana? Wan? Bogor. Ada tamu istimewa juga, semuanya Masya Allah tamu-tamu istimewa ini Masya Allah. Ada Mas Akbar, dari mana Mas Akbar? Kendal. Waduh luar biasa ini ada. Selamat datang. Dan wabil khusus yang kami cintai, kami takzimi, tamu terhormat kami dari Wonolelo, Wonosobo. Ya tuan rumah ini Masya Allah. Dan dari Wonosobo yang banyak mungkin belum disebut, ada dari Tembelang, Masku, Mas Edi, ada Mas Agus dari Kretek, ada mas-mas yang lain nih, pokoknya nggak bisa disebut satu persatu.
Intinya mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Terima kasih Pak Andri, Ibu Novalara dari Pasuruan, Jawa Timur, rombongan Ayah Tom John, Bunda Luki dari Bogor, ahlan wa sahlan, rombongan daripada Mas Akbar dan Kak Nikita dari Kendal. Luar biasa ini rombongan-rombongan. Ada lagi dari luar kota yang belum disebut? Tosari. Waduh, ini luar biasa ini. Mudah-mudahan setiap putaran roda Allah ganti dengan surga Firdaus tanpa hisab. Putaran roda yang diikhlaskan niatnya untuk datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih ini di Wonosobo, Allah ganti dengan tingginya derajat. Allah gugurkan dosa-dosa. Dan mudah-mudahan kita semua yang datang offline maupun online, menonton lewat TikTok, YouTube, dan Instagram di rumah, mudah-mudahan juga mendapat hal yang sama. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Hari ini insya Allah kita sama-sama belajar bareng ya jamaah tentang wudu, sebagaimana Allah percikan dalam ayat Al-Quran daripada surah yang kelima Al-Maidah, ayatnya ayat yang ke-6. Tadi 4 wajib wudu. Yang pertama diulangi, wajah. Wajib ya, yang wajib bukan yang sunnah. 4 wajib wudu. Yang pertama wajah. Yang kedua tangan sampai siku. Yang ketiga kepala. Yang keempat kaki sampai mata kaki. Itu 4 wajib wudu. Ada sunnah-sunnahnya enggak? Ada. Sunnah yang pertama kumur. Sunnah wudu yang kedua istinsyak. Sunnah wudu yang ketiga bahkan Nabi itu memerintahkan untuk bersiwak, sikat gigi. Kata Nabi, kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku suruh mereka bersiwak tiap kali mereka hendak sholat. Termasuk diantaranya ketika wudu. Maka diantara sunnahnya kumur, istinsyak, lalu sikat gigi, lalu telinga. Dan jangan lupa ketika kita membersihkan wajah, ada makhluk di mata namanya. Nah, makhluk itu harus dihilangkan jemaah ketika wudu. Dan kalau kita lagi safar, kalau kita lagi sakit, atau kita menyentuh perempuan kok sulit mendapatkan air, atau tempat airnya itu sangat tidak mungkin untuk dicapai, atau yang keempat kondisinya darurat, ada air tapi untuk kebutuhan hidup, untuk makan, masak, air dan segala macamnya, dan untuk minum, maka Allah berfirman boleh apa? Fatayammamu, boleh tayamum. Sesungguhnya Allah tidak ingin kita sulit, Allah maunya kita mudah. Ingat tadi hadisnya apa? Yassiru wala tu'assiru. Coba diulang. Yassiru wala tu'assiru. Bersama-sama. 1, 2, 3. Artinya permudahlah dan jangan dipersulit. Coba diulangi. Yang mudah-mudah. Ingat tadi Allah maunya kita mudah. Allah nggak mau yang sulit, yang rumit, yang ruwet. Pokoknya hidup ini yang tenang, yang nyaman, yang senang. Hidup ini yang tenang. Hidup ini yang hidup ini yang yang di kepala tuh seneng aja gitu. Sholat seneng nggak? Ngaji seneng nggak? Apalagi ntar pulang bawa hadiah sayur, tambah seneng gak? Wah, tambah seneng jemaah. Insya Allah hari ini bukan cuma pulang bawa hadiah sayur aja, tapi nanti kita ada makan. Makanya alhamdulillah juga. Itu mohon izin Mas Ilham, Ustadz Ilham. Mana Ustadz Ilham? Oh, Ustadz Ilham mohon izin, lauknya apa? Lauknya kambing guling sama nasi bungkus. Tapi kalau kebagian semua kambing gulingnya, ada hadiah dari jamaah ngasih kambing guling. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti pulang ada sayur mayur, tahu tempe seperti biasa. Di situ sudah disiapkan semuanya. Nanti
nanti silahkan jamaah yang body bagnya bolong-bolong, rusak, yang udah parah ya kalau cuma bolong sekecil ini jangan diganti, pakai terus dulu aja. Tapi yang udah rusak parah atau mungkin belum dapat body bag, nanti tinggal minta sama masnya dikasih body bagnya gratis. Nanti juga bukan cuma sayur bawa pulang, insya Allah masing-masing nanti bawa pulang 25.000 insya Allah. Nanti diminta disiapin nanti uang seorang 25.000, ada hadiah juga dari tamu-tamu insya Allah, dari jamaah dikasih hadiah insya Allah, nanti bawa sayur, bawa itu segala macamnya insya Allah. Mudah-mudahan makin semangat kita dalam ketaatan, makin semangat juga kita dalam beramal shalih, juga makin semangat juga kita untuk menyebarkan ilmu. Ilmu kalau di rumah nanti dapat ilmu nih jamaah, pulang biasanya ilmunya diajarin lagi nggak sih kepada anak-anaknya jamaah? Diajarin. Bilang gimana? Reneole, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceramain gitu apa gimana ajarin? Ya dibilangin lah, barang pas anaknya ke dapur. Itu di dapur tempat paling romantis antara ibu sama anak untuk menasehati. Dapur tuh tempat romantis, pas ibu di dapur, di pawon lagi ngulek. Bo, mae, tuh kalau udah anak kode begitu, mae. Yole Rene ole, suruh duduk. Kenapa tole? Mau nikah mak. Wah, cocok udah. Nasihatin tuh jamaah. Udah kalau seorang anak udah minta gitu, jangan dipatahin ya jamaah. Nikah, SMA aja belum lulus atau kuliah aja belum atau apa. Udah pokoknya doain aja. Iya nak, nanti kamu nikah ketemu sama laki-laki yang sholih, sama perempuan yang salihah, doain terus gitu jamaah. Jadi jangan dipatahkan. Ingat loh jamaah, Allah tidak mau menyulitkan. Allah maunya hambanya mudah. Lawang Allahnya aja memudahkan kok, kita sebagai orang tua malah menyulitkan. Jadi kalau anak nanti pulang ngaji kok minta nikah, jangan dipersulit, permudah. Tapi jangan main mudah-mudah aja. Harus tahu siapa calonnya. Jadi jangan, mak saya mau nikah, yuk sekarang wae ayo. Wah, jangan digituin juga. Lihat calonnya siapa. Sebentar mama boleh tahu nggak calonnya siapa? Ini mak, beliau sering mak di sini. Kalau sholatnya di sini, kalau subuhannya di sini. Beliau bahkan muazinnya, kadang beliau ngimaminnya. Siapa toh? Itu loh mak, Mas Herman. Wes jamaah. Atau Ustadz Ilham atau Ustadz Ihsan atau Mas Ihsan atau Mas Dama, ya udah. Kalau udah tahu nih jamaah, Nabi itu pernah bilang ya, kalau kamu ngelihat orang itu sering banget aktif di masjid. Bahkan Nabi bilang ini di riwayat Muslim, sanad hadisnya sahih. Kalau kamu sering melihat orang itu keluar masuk masjid, aktif di masjid, habis waktunya berjuang di masjid, dan dia totalitas di masjid, dan dia nggak baper-baperan di masjid, dan dia tahu seluruh dinamika di dalam masjid, tapi dia tetap berjuang membersamai masjid karena Allah. Intinya kata Nabi itu keluar masuk masjid itu bukan cuma sekedar keluar, masuk keluar, bukan cuma itu doang. Tapi mereka terlibat, aktif, menaruh hatinya di masjid. Maka Nabi bersabda, bersaksilah bahwa dia orang baik. Bagus tau jamaah. Nek cerita ketemunya di mana mama papa dulu? Masjid. Kajian apa? Subuh. Di masjid mana? Muhammad Al-Fatih. Lebih baik daripada begitu ditanya, dulu papa mama boleh cerita nggak ketemunya di mana papa mama? Dulu ketemunya di diskotik nak. Waduh. Papa nemuin ibumu waktu di karaoke. Wah, tambah parah lagi nih jemaah. Ketemu di tempat yang baik, insya Allah baik. Lah, kalau dulu pernah ketemu di tempat yang kayak gitu, Jok sekarang gimana? Terus sekarang gimana? Itu kan dulu, sekarang tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Intinya ingat, Allah maunya kita mudah. Allah nggak mau kita Makanya pokoknya dipikir simpel aja tuh jemaah. Jangan rumit-rumit, jangan sulit-sulit. Ibu yang mohon izin, usianya sudah senja, sudah 60 tahun lebih, tapi kayaknya di sini 17 tahun semua ya jemaah.
yang 60 tahun lebih atau 70 tahun lebih, kan sebentar lagi besok Ramadan ya jemaah. Insya Allah mudah-mudahan umur kita nyampe bulan Ramadan. Kan sebentar lagi Ramadan. Yang umurnya senja kok berat berpuasa, gak apa-apa, diganti dengan bayar fidyah. Dengan syarat ya, benar-benar ketika usianya senja, kesenjaannya ini membuat beliau sulit berpuasa. Karena syarat bayar fidyah itu 4. 1, ibu sui, ibu yang menyusui. 2, ibu hamil. 3, orang yang tua renta. 4, orang yang sakit parah dan sulit mendapatkan kesembuhan atas sakit yang sedang dideritanya. Yang tua renta senja udah sulit untuk berpuasa, maka kembali ke dalam ayat ini, ingat selalu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah maunya kita mudah, Allah gak mau kita sulit. Yang mudah-mudah aja. Agama Islam ini simple loh jemaah, yang mudah. Gak bisa sholat tahajud 11 rakaat, boleh gak tahajud 2 rakaat? Boleh 2 rakaat boleh. Gak bisa 2 rakaat, 1 rakaat aja mau sholat witir, boleh gak? Boleh. Pokoknya yang mudah, jangan dipersulit. Karena Allah gak suka kalau ada di antara kita yang malah tersulitkan dalam menjalankan syariat Islam. Tapi yo juga jangan gampang Jangan mentang-mentang karena Allah maunya mudah, terus kita gampang nyepelein. Jangan juga. Jangan nyepelein juga. Tapi kalau bisa bersemangat kita menunaikan kebaikan, menjalankan syariat Islam, disemangati juga. Ayat yang ke-7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Allah berfirman, dan ingatlah akan karunia Allah yang Allah berikan kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikat kepadamu ketika kamu mengatakan sungguh kami mendengar dan kami taat. Jadi orang beriman itu ucapannya cuma 2, sami'na wa ata'na. Orang beriman tuh ucapannya begitu. Suruh sholat sami'na wa ata'na. Suruh puasa Ramadan sami'na wa ata'na. Suruh zakat sami'na wa ata'na. Suruh ngaji sami'na wa ata'na. Suruh deres Quran sami'na wa ata'na. Dan ingat selalu jamaah, pakai ini seumur hidup. Bawa ini buat anak cucu dan semua keturunan kita nanti. Mata kita harus melihat kepada Al-Quran sebelum mata kita melihat kepada matahari. Mata kita harus melihat Al-Quran sebelum mata kita melihat dunia dan seisinya. Jangan sampai ketika bangun tidur malah keduluan ngelihat, bangun tidur HP. Ya nih HP cuma ngelihat jam ya nggak apa-apa. Jam berapa ya? Oh jam 4. Tapi nih habis lama-lama di HP jangan. Mata kita bangun tidur kalau bisa melihat Quran sebelum melihat matahari, sebelum ketemu dengan dunia. Lihatnya Quran dulu. Ibu, bapak ini yang punya karyawan, alhamdulillah yang Allah titipkan barisan-barisan yang hebat. Kalau bisa hadirin barisannya, karyawannya, pegawainya, semua orang yang membersamai diminta kalimat yang tadi. Mata ini harus melihat kepada Al-Quran sebelum mata kita melihat matahari. Kalau bisa nanti absen. Yuk absen yuk pagi ini. Absen apa? Ngaji. Ngaji tadi dapat apa tuh? Lewat live streaming kah atau offline kah? Dari ustadz siapapun. Yang penting ngaji, pagi itu setoran. Setoran absennya adalah saya hari ini dapat ilmu. 1 ilmunya begini. Mau 1 boleh, minimal 1 ilmu yang didapat. Jadi ketika pagi itu beliau bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, beliau sudah dapat semangat.
sudah dapat ilmu, ruhnya sudah dicas ketika subuh. Ruhnya udah dapat duluan ketika subuh. Nanti jam 8 sampai jam 5 beliau kerja di kantor kita, di kedai kita, di restoran kita, di toko kita. Beliau sudah punya perbekalannya karena pagi tadi udah ngaji. Absen pagi-pagi subuh-subuh. Alhamdulillah hari ini ngaji tanggal sekian sama Ustadz Fulan. Isi materinya adalah tentang sabar, bahwa kita kalau sabar akan dapat ini dan itu. Ada yang nulis lagi karyawan yang lain, saya ngaji sama Ustadz Fulan, isiannya adalah tentang wudu. Wudu itu 4 wajib harus kenanya. Yang pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, yang keempat kaki sampai mata kaki. Kirim, oh berarti udah ngaji. Karena kita butuh ilmu setiap waktu. Kalau makan kan sehari 2 kali cukup, tapi kalau ilmu butuhnya setiap detik, bukan setiap 2 kali. Naik mobil, naik motor, berangkat jalan kaki, pakai ilmu, betul? Keluar rumah ada ilmunya. Ilmunya keluar rumah baca doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata. Itu kalau nggak punya ilmu nggak bisa baca itu, jemaah. Kenapa kita tahu bacaannya? Karena punya ilmu. Waktu mau ke masjid ada doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, amami nuran, fi qalbi nuran, fi fauqi nuran. Ya Allah, jadikanlah lisanku cahaya, mataku cahaya, pendengaranku cahaya, qalbi nuran, hatiku bercahaya, fauqi nuran, dari sampingku bercahaya, amami nuran, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, dari semua sisiku bercahaya. Itu kan doa yang Nabi ajarkan kalau kita mau berangkat ke masjid. Makanya orang mau berangkat ke masjid besok, gelapnya semuanya diganti sama cahaya yang terang benderang. Iya, karena janji Nabi kan begitu. Siapa yang dia gelap-gelap menuju masjid, kegelapannya saat dia berjalan menuju masjid, di hari kiamat diganti sama cahaya yang terang benderang. Semuanya bercahaya. Masuk masjid, kalau punya ilmu ada doanya. Apa doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya kalau jalan kaki. Lah kalau naik kendaraan aja ada doanya. Naik kendaraan doanya bismillah saat ditunggangi, saat di starter dinyalain, lalu kemudian digas remnya, digas pedal gasnya, dijalankan. Ada doanya. Doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Nanti begitu sampai tujuan tuh enggak serta-merta ya udah keluar mobil, enggak. Sampai tujuan ada doanya. Doanya apa? Alhamdulillah. Itu doanya kan? Alhamdulillah sampai. Dah. Masuk ke kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Masuk kamar mandi pakai kaki apa? Keluarnya pakai. Masuk masjid kaki, keluar masjid. Kalau pakai sandal, makainya kaki, melepasnya kaki. Pakai baju juga sama. Kanan dulu, melepasnya kiri, supaya kanan ini bagian terlama saat kita memakai mengenakan sesuatu. Kanan, kiri. Kalau kamar mandi jangan dibalik. Kamar mandi itu kiri dulu, baru pas keluar kanan. Doanya ada nggak? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Begitu keluar kamar mandi ada nggak? Gufronaka. Gufronaka. Ngaji begini ada doanya nggak? Tadi kan kita minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta ilmu yang manfaat, rezeki yang berkualitas, semoga amalan kami diterima. Maka satu doa yang ini harus dibaca setiap selepas subuh, nggak boleh enggak, supaya kalau kita sedekah subuh sedekahnya diterima, sholat subuh sholatnya diterima, baca Quran diterima, ngaji subuh syuruk ngaji diterima, dan semua amal soleh kita diterima. Doanya dari Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon ilmu manfaat, rezeki yang berkualitas, dan mudah-mudahan amal soleh kami jadi amal yang diterima.
Insya Allah kalau kita baca wa amalan mutaqabbala, sedekah kita diterima, ngajinya diterima, sholatnya diterima, senyumnya diterima, amal solehnya diterima, baca Quran, tadabbur Quran, ngaji Qurannya diterima. Begitu jemaah. Kalau bisa langsung diamalkan, diapain? Diamalkan. Ilmu tuh harus diamalin jemaah, jangan cuma di sini doang, ilmu diamalkan. Ingat ya kata-kata yang dulu sering diulang-ulang, kita gak kurang ngaji, kita kurangnya amal. Kita gak kurang ngaji, kurangnya amal. Ngaji mah tiap hari alhamdulillah ngaji, tapi kurangnya amal tuh loh jemaah. Jadi Al-Quran tuh jangan cuma dibaca toh, kan alhamdulillah di sini yo dibaca, ya dipelajari, ditadaburi, dikaji tafsirnya. Quran tuh jangan dibaca doang jemaah, dikaji, pelajari, diamalkan. Ini contoh ya jemaah. Ada kertas. Kertas ini bertuliskan, anakku sayang, mamah tinggalkan uang untukmu 1 juta di lemari kamar mama, laci nomor 3. Ini tulisannya gede sekali jemaah. Anakku sayang, mama tinggalkan uang 1 juta dalam lemari di kamar mama, di laci nomor 3. Tapi kalau anak ini baca toh aja, anakku sayang, mama tinggalkan uang 1 juta dalam lemari di kamar mama, di laci nomor 3. Dia ulang-ulang baca lagi, anakku sayang, mama tinggalkan uang 1 juta di dalam lemari di kamar mama, di laci nomor 3. Anakku sayang, diulang 100 kali, tapi dia gak gerak masuk ke kamar mamanya, buka lemarinya, laci nomor 3. Tapi baca toh, dibaca. Kira-kira dapat gak uang 1 jutanya? Gak dapat lah, wong baca toh. Quran itu yo beda jemaah. Dibaca aja ada khasiatnya, tapi Quran itu akan lebih powerful lagi ketika dibaca terus kita amalkan. Kan lebih powerful. Suratnya bagus dibaca. Mamanya nanya, "Nak, sudah baca surat dari mama belum?" "Sudah mah." "Bagus gak?" "Bagus, udah dibaca." "Tapi gimana uang 1 jutanya di laci nomor 3 udah diambil belum?" "Belum mak." Lah kurang amal. Makanya dibaca bagus. Tapi habis dibaca, pergi ke kamar mamanya, buka lemarinya, di laci nomor 3, baru dapat hadiah uang yang dari mamanya. Berapa? 1 juta baru dapat. Quran ini ya harus gitu jemaah. Dibaca, udah diamalkan. Udah dibaca terus gak diamalin, eman-eman. Dibaca, diamalkan. Nanti habis diamalkan, ajarkan lagi sama yang lain. Ajarin ke anaknya kah, cucunya kah, temannya kah, pasangannya kah. Ajarkan sama yang lain, biar barokah hidupnya. Hidup ini gak kurang ngaji, tapi kurangnya amal. Banyak tahu tapi jarang beramal. Tahu sholat duha, tahu jamaah, tapi sholat duha enggak? Lah itu PR, insya Allah iya. Tahu sholat tahajud mulia, tapi kadang malah kelupa. Tahu sedekah subuh itu baik, bagus, tapi kadang kita terlewat. Tahu kita berderma itu bagus, tapi kadang tidak. Tahu ngaji itu menambah kebaikan. Orang yang ngaji kan jalur VVIP semua toh, kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang sungguh-sungguh dia berjalan untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, ya benar tujuannya cuma ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah, nanti Allah buatkan jalur VIP masuk surga. Jadi hadirin semua ini di hadapan saya nih ya, orang-orang besok punya VIP, punya jalur VIP masuk surga insya Allah. Karena janjinya Nabi tadi, punya VIP track atau jalur VIP masuk surga kalau sering-sering duduk di majelis ilmu. Yang online dapat nggak? Sama. Offline online sama, asalkan niatnya cuma mencari ridhonya Allah. Begitu hadirin. Yuk kita akhiri sebelum kita tutup.
Ingat selalu, kita harus sering-sering ingat nikmatnya Allah, karena bagaimanapun nikmat Allah itu banyak. Ada orang bilang, wahai ulama, bangkrut nih perniagaan saya. Jadi seorang datang kepada seorang guru, wahai tuan guru, bangkrut usaha saya tuan guru. Wahai tuan guru, habis kehormatan saya, rusak gara-gara satu kesalahan saya, tersebar aib saya di kalangan tengah-tengah manusia. Wahai tuan guru, saya nggak punya apapun. Terus kata tuan gurunya, hah? Coba diulangi. Iya, saya nggak punya apapun. Coba diulangi. Saya nggak punya apapun tuan guru. Kata tuan gurunya, apakah Allah tetap mengkaruniaimu? Apakah Allah tetap memberimu 10 jari yang sempurna? Iya. Maukah 5 jarimu ditukar dengan 20 dinar 100 juta? Kata orang ini, tidak mau tuan guru. Maka kata tuan gurunya, sungguh sejatinya Allah Maha Kaya telah menitipkan kekayaan itu kepadamu. Mungkin kita bangkrut, mungkin kita gak punya apa-apa, mungkin kita lagi habis-habisan. Jamaah nanam jagung, lah kok pas panen harga jagungnya sekilo 500. Mungkin jamaah sekarang lagi nanam kentang, lah kok pas panen harga kentang 1 kilonya 2.000 rupiah. Sabar jamaah. Yakin bahwa Allah pasti akan ngasih yang terbaik buat kita. Allah pasti akan memberi hadiah terindah buat kita setelah kemarau panjang, setelah sesuatu yang berat lagi kita alami. Nanti Allah pasti beri hadiah terbaik, insya Allah. Tapi kan tadi harus berbaik sangka sama Allah. Habis yang berat-berat, Allah kasih yang mudah-mudah. Wadhkuru nikmatallah, karena bagaimanapun nikmatnya Allah masih lebih banyak daripada apa yang Allah berikan dalam ujian. Mata masih bisa melihat gak? Telinga masih bisa dengar? Jantung masih berdetak? Sehat gak? Sehat itu udah mahal luar biasa. Kami baru tahu sehat itu mahal jamaah setelah ada seorang jamaah sakit. Saya pernah cerita kalau gak salah ya, ada seorang jamaah sakit, matanya nggak bisa kedipkan. Ternyata ada sarafnya di bagian mata ini yang harus ditangani oleh dokter. Biayanya kalau nggak salah 80 atau hampir 100 gitu, plus lain-lainnya gitu jemaah. Plus pemulihannya, perawatannya dan segala, plus obat-obatannya hampir 100 kalau nggak salah. Ada jamaah nggak bisa kedip matanya, sampai beliau cerita menghabiskan hampir 100 juta. Berarti itulah jamaah, ting gini 100 juta. Loh kalau jamaah setiap hari ting gini berapa kali, jamaah ngedip berapa kali setiap hari? Berapa ratus juta Allah kasih itu berarti itu. Kan kita baru tahu nikmat sehat itu mahal ketika kita sakit. Makanya kata Nabi itu ya, jangan kamu remehkan nikmatnya Allah. Nikmat Allah tuh jangan diremehi. Nikmat Allah itu harus dipegang, disyukuri. Kata ulama, minta supaya nikmat itu dipertahankan ada padamu lebih baik dan lebih utama daripada kamu meminta nikmat yang baru sedangkan nikmat yang telah ada tidak kamu syukuri. Ini kata ulama, kamu meminta kepada Allah agar nikmat yang sekarang ada padamu tetap Allah pertahankan ada untukmu, masih lebih baik daripada kamu meminta nikmat baru sehingga membuatmu tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri. Jadi kita minta, ya Allah karuniai mata tetap bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hati tetap bersyukur, tangan ini sendi-sendinya tetap bisa digerakin ya Allah. Minta sama Allah tetap dipertahankan lebih baik daripada minta nikmat yang belum ada lalu membuat nikmat yang Allah beri lupa untuk kita syukuri. Makanya mata ini tuh dongaknya jangan ke atas terus gini loh jemaah. Capek. Ayo dongak semua ke atas. Udah 1 menit aja. Pegel gak sininya? Wah pegel jemaah. Makanya jangan dongak ke atas gini terus loh jemaah. Kalau dalam perkara dunia sering-sering melihatnya ke bawah. Oh ya, alhamdulillah ya, saya jalan, yang lain ada yang mohon maaf harus dengan kursi roda. Yang naik motor jangan lihat ke yang mobil dulu, lihatnya ke alhamdulillah punya motor, yang lain masih jalan.
Yang punya mobil, alhamdulillah, tidak kehujanan, tidak kepanasan, nyaman. Pokoknya ngelihatnya kalau dunia ngelihat ke bawah. Lah kalau akhirat ngelihatnya ke atas. Itu sergep banget, tiap subuh kok ngaji terus. Kok saya belum bisa ya? Ya udahlah, bismillah, nanti bisa lah. Di sini kan ngajinya setiap hari jemaah. Kalau jemaah nanti bisa datang setiap hari, pol bagus ya jemaah. Tiap hari datang, pol bagus ya. Kalau misalkan baru bisanya Jumat tok, ya nggak apa-apa, tetap pol bagus ya jemaah. Jumat tok nggak apa-apa, tetap pol bagus ya. Bagaimanapun ngaji Jumat satu Jumat satu kali masih lebih baik daripada nggak ngaji sama masa tuh jemaah. Satu minggu dikasih waktu sama Allah sekian ratus jam, masa nggak ada 1 jam buat ngaji? Kan cuma sejam toh. Dari jam 5 sampai jam 6 kan cuma sejam. Ingat, kembali lagi, perbanyak mengingat nikmat Allah. Pokoknya hidup itu harus tenang, nyaman, senang. Karena penghuni surga itu ya tenang, ya nyaman, ya senang. Maka kalau menjadi penghuni dunia yang mudah-mudahan masuk surga, hidupnya ya harus tenang, nyaman, senang. Lagi nggak punya uang, senyum aja gitu. Iya ibu gimana? Jangan suka mengeluh. Pokoknya simpen. Mengeluh boleh, tapi hanya kepada Allah. Atau bertanya kepada ahli ilmu boleh. Tapi kalau di hadapan manusia, pokoknya orang mah taunya kita banyak duit aja cuma. Orang mah taunya kita happy aja, seneng aja. Orang taunya kita nggak punya masalah aja udah. Begitu kan? Salah satu kehormatannya hidup. Wadhkuru nikmatallah, harus banyak bersyukur atas nikmatnya Allah. Wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih, dan ingat perjanjian yang Allah ikatkan kepadamu. Kita ini hamba, kita ini harus sami'na wa ata'na. Pokoknya dengar, taati, amalkan. Dengar, taati, amalkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun bizati sudur. Allah paling tahu isi hati manusia. Yang paling tahu isi dalam dada ini Allah. Makanya lebih condong minta sama Allah, ya Allah karuniai kami hati yang bersih, hati yang sudah bisa perlahan memaafkan siapapun, hati yang mudah-mudahan tidak lagi terus-terusan kecewa terhadap takdir yang Engkau telah tuliskan untuk kami. Karena kami yakin ya Allah, apapun yang terjadi pasti yang terbaik untuk hidup kami, untuk dunia kami, dan untuk akhirat kami. Dan anugerahi kami hati yang jujur menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu disampaikan. Dan wahai Allah, izinkan kami punya hati yang mulia, hati yang ikhlas, hati yang senantiasa berbaik sangka kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya? Silakan jemaah. Pak Waluyo. Oh ibu silakan ibu. Mas. Ini di langsung ibu, silakan ibu. Boleh ibu, nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Saya mau bertanya, kita sering mengaji, istilahnya jelas, tapi nggak tahu maknanya ataupun artinya, karena pada waktu mengaji tidak bersama dengan artinya. Itu apakah ya bermanfaat atau tidak, Pak? Jazakumullah khairan. Ibu, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan seluruh hadirin yang datang di MAF, dan semoga Allah memuliakan teman-teman juga yang online dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ngaji tapi belum tahu artinya, belum paham maknanya, apakah tetap berpahala? Jawaban Rasulullah, tetap berpahala. Bahkan kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Setiap kamu baca alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf yang kalian baca dikali 10 kali lipat. Jadi saat kita baca alif lam mim 30 pahala,
penuh keberkahan mengalir kepada kita. Dan ini mulianya jamaah. Maka kalau kita misalnya baca Quran kok belum tahu maknanya, gak apa-apa, tetap baca Quran aja sambil pelan-pelan nanti dikaji maknanya. Tetap berpahala, tetap baca Quran yang ngefek jamaah. Pasti ngefek ke dalam ruh seorang hamba. Karena Quran itu energi, Quran itu nutrisi untuk ruh, nutrisi untuk jiwa, maka harus sering-sering dibaca. Begitu hadirin. Terus terakhir izin menyampaikan informasi sebelum nanti kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah, insya Allah jamaah besok ada cek kesehatan gratis dari jam zuhur oleh tim jamaah dari TikTok, Dr. Fariza, dan membawa tim beliau akan ada cek kesehatan gratis mulai jam 12. Kesehatan apa aja nanti semuanya tinggal datang ke sana, ada cek gula, darah, cek kolesterol. Yang nggak ada itu cek dompet jemaah. Dompet yang kering itu obatnya ya ikhtiar cari rezeki yang Allah karuniai gitu. Nah terus nanti ada kajian pembuka jam 1 oleh Dr. Emi tentang bercanda yang sehat, energi dalam ketaatan. Bercanda yang sehat itu seperti apa? Diulas dari sisi kedokteran oleh memang seorang dokter, yakni Dr. Emi. Terus jam 14 ada kajian oleh Ustadz Faisal Wahidina, bercanda yang mematikan hati. Jadi model candaan seperti apa yang bisa mematikan hatinya seorang hamba. Nanti jeda sholat asar. Terus nanti jam 3 setelah asar ada sharing time sama pemuda-pemudi MAF. Mereka anak-anak muda yang makmurin Masjid Muhammad Al-Fatih ini, insya Allah dari total 90, insya Allah yang sharing nanti mungkin ada sebagian yang sharing. Nanti mereka akan sharing tentang kemasjidan, sharing tentang bercanda di masjid yang supaya bisa membawa dampak kebaikan. Anak-anak muda, rata-rata Gen Z, generasi Z kelahiran 2000-an. Sama paling tuanya 98, Mas Ihsan tuh paling tuanya 98. Yang lainnya Mas Niko 2000 berapa Mas Niko? 2004. Mas Niko ini juga jemaah belum nikah beliau. 2004 umurnya berarti berapa? 19 tahun, Masya Allah Mas Niko. Terus nanti setelah itu jam 4 kajian sama Koh Denis. Kita adalah canda yang berakhir surga sampai maghrib, insya Allah. Begitu ya jemaah. Buat teman-teman yang mau hadir juga silahkan hadir. Caranya juga teman-teman langsung bisa hadir saja atau tap link di bio-nya Masjid MAF, itu ada nanti form pendaftarannya. Dan alhamdulillah ya jemaah, telah dibuka juga pendaftaran SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Setara SD, kejar paket A, setara SD, 90%-nya adalah tentang Al-Quran, ngafalin Quran, hadis. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Juli kita mulai, Juli, Agustus, September, Oktober ini 4 bulan berjalan, sudah ada 3 santri selesai juz 30 dan mau selesai juz 29. 4 bulan selesai juz 30 dan mau selesai juz 29. Sudah ada 3 orang santri dari 12 orang santri. Santri kita ada 12. Dan insya Allah dibuka pendaftaran untuk angkatan kedua tahun 2024 dan tahun 2025. Insya Allah akan dibuka tahun ajaran depan. Dan sudah ada yang inden 5 orang. Alhamdulillah. Nanti berikutnya silakan jamaah disebarkan informasi ini. Dan kajian kita subuh syuruk ini bukan cuma hari Jumat, tapi kajiannya setiap hari. Jadi jamaah mau datang tiap hari boleh, mau datang Jumat aja boleh. Begitu ya jamaah. Ada lagi informasi super terakhir, besok kalau bisa jamaah, kan kita di luar ya, ngajinya di luar di halaman sambil bawa alas masing-masing. Ini infonya, bawa alat sholat, bawa alas sejadah masing-masing. Nanti disiapkan karpet biru, karpet terpal, mohon maaf bukan karpet tapi terpal, disiapkan terpal, tapi nanti sejadahnya bawa masing-masing. Begitu jamaah, sampai sini dulu. Silahkan habis ini sholat syuruk. Habis sholat syuruk ada makan, kambing, nasi kebuli kambing atau apa gitu. Pokoknya nasi kambing sama ada sego mugono, andalan kita.
Nanti habis itu pulang bawa sayur sama alhamdulillah ada hadiah 25.000 rupiah insyaallah. Barokah ya jamaah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami jangan lupa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya jamaah, ini hari Jumat. Kalau ada di antara jamaah yang mau ikut bangun masjid, bangun pondok penghafal Quran Ma'had Ali yang ada di barat masjid, teman-teman juga bisa ya tap link di bio, sampaikan saja hajatnya. Atau teman-teman bisa menghubungi atau langsung ditransfer ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad